Halo, di video kali ini saya akan membahas tentang cat lantai ya. Cat lantai dari produk Nippon Paint. Saya ada dua macam cat lantai. Yang pertama High Coat 51 WT, yang satunya EA9 Protective Coating. Untuk dua macam ini sebenarnya bisa semua dipakai di cat lantai atau yang bisa kita sebut itu pengecatan di keramik ya, yang lebih tepatnya. Yang lebih maksimal itu sebenarnya untuk dua-duanya ini pengecatannya ada di keramik. Jadi untuk high coat yang pertama yang saya jelaskan dulu, high coat itu ada dua macam bahan. Yang satu adalah base-nya, yang satu adalah hardener. Untuk kelebihannya, high coat ini dia campurannya pakai air ya, tapi kita nggak menyarankan untuk dicampuri pakai air. Jadi langsung diaplikasikan aja. Jadi saya jelaskan untuk cara penggunaannya. Setelah itu baru cara pengaplikasiannya. Untuk cara penggunaannya sendiri ini bisa dipakai di keramik halus maupun yang kasar. Kalau nggak gitu dipakai di porselin ya. Porselin itu seperti di depan itu. Itu ada toilet, ada kloset duduk, itu juga bisa dicat pakai high coat. Enaknya pakai high coat apa? Dia water based, habis itu lebih ramah lingkungan. Meskipun water based campuran air, kita nggak sarankan untuk dicampuri air, jadi langsung diaplikasikan saja nanti ya. Untuk dua macam ini adalah base dan hardener. Untuk base-nya sendiri ini dia berwarna putih, untuk hardenernya juga sama nanti putih-putih bening seperti itu. Ini pengering, ini bahan dasarnya, ini base-nya. Jadi nanti dicampur 1:1 perbandingannya. Kalau misalkan sudah tercampur, maksimal 1 jam sudah harus habis diaplikasikan. Nah, seperti itu. Untuk ikut sendiri nanti bisa ditimpa pakai cat apa saja. Mau ditimpa pakai cat minyak, cat tembok, ataupun segala jenis cat itu bisa. Ataupun mau dipakai memento pun itu juga bisa. Jadi lebih ibaratnya itu lebih enak lah. Untuk warnanya sendiri dia nanti putih ya. Jadi gak ada warna-warna dan gak bisa dioplos juga. Warnanya putih. Untuk tampilannya dia nanti matte, jadi gak gilap. Nah, setelah itu baru bisa tampilannya dia matte ya. Untuk pengerjaan high coat sendiri itu bisa pakai kuas, roll ataupun spray. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kan ini untuk pot life-nya, masa hidupnya ini perbandingannya kan 1 jam ya setelah dicampur. Ini perbandingan 1:1. Kalau ini separuh, ini juga separuh. Kalau ini 1, ini juga 1. Seperti itu perbandingannya. Kalau misalkan ini nggak dipakai, itu nggak kering-kering nanti. Ini pengeringnya sebenarnya. Ini bahan dasarnya white ya, white base. Nah, ini mudah ditemukan di mana saja di gerai-gerai Nippon Paint yang ada. Itu pasti jual ini semua. Apalagi yang bermesin 2 atau yang dinamakan CC Pro, itu pasti jual dua-duanya. Nah, ke gerai Nippon Paint nanti bilang aja cat khusus untuk keramik, itu nanti langsung disuguhkan sama high coat 51 WT atau high coat 5-in-1. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ini sudah tercampur, maksimal 1 jam sudah harus habis diaplikasikan. Habis itu, kalau misalkan sudah menempel ke keramik halus ataupun kasar, itu akan susah untuk dihilangkan. Karena apa? Karena sifat daya rekatnya itu sangat tinggi sekali ya. Ini masih termasuk dengan protective coating yang high perform. Jadi untuk kualitasnya itu sangat baik sekali. Habis itu dia juga ramah lingkungan. Meskipun nanti terkena sama tanaman itu dia nggak mati. Tapi kalau saya sarankan sih ya jangan ditaruh di mana itu, di pot-pot tanaman atau disiramkan langsung ke tanaman ya, kita juga nggak sarankan seperti itu. Kalau misalkan nggak dicampur, ini ditutup rapat aja, ini tutup rapat, itu maksimal 1 tahun ini bertahannya seperti itu. Sebenarnya lebih dari ya, cuman kita ambil jarak aja 1 tahun, itu lebih
biar bisa maksimal. Nah, kalau misalkan tadi campurannya kan 1 jam ya. Setelah pencampuran 1:1. Kalau ini setengah, ini juga setengah. Kalau misalkan lebih dari 1 jam, itu nanti pengaruhnya ada di kualitasnya. Jadi daya rekatnya dia semakin turun. Nah, jadi harus diwaspadai. Kalau misalkan sudah dicampur, didiamkan aja selama 5 menit, itu bakalan lebih maksimal. Saya menyarankan 5 menit karena apa? Semua cat 2 komponen itu kalau dibiarkan menjadi satu kurang lebih sekitar 5 menitan, itu nanti bakal tercampur secara merata. Nah, seperti itu ya. Untuk Hi-Code 5-in-1 sendiri, kalau misalkan sudah nggak bisa ditemukan atau ini kan barangnya kan sudah mau diganti ya, kita alihkan ke protective coating EA9. Untuk bedanya, kalau EA9 ini dia pakai minyak ya, pakai cat, dia jenisnya epoxy. Jadi pakai minyak, nanti pakai thinner epoxy. Untuk fungsinya sama-sama untuk keramik juga. Perbedaannya kalau untuk EA9 dia lebih kuat ya, untuk minyak-minyak, oli-oli itu lebih kuat protective coatingnya. Untuk EA9 kelebihannya seperti itu. Habis itu untuk dua-duanya sama. Enaknya juga pakai EA9, dia bisa dipakai di kolam koi. Nah, seperti itu. Untuk perbandingannya sama nanti 1:1 juga ini ya. Nah, kalau EA9 dia bisa ditinting, bisa dioplos. Jadi enaknya bisa pilih warna. Ini base-nya, ini hardenernya. Perbandingannya 1:1 tetap. Kalau misalkan sudah tercampur maksimal 1 jam sudah harus habis diaplikasikan. Nah, untuk catnya sendiri ini masih dasaran ya. Untuk finishingnya nanti saya jelaskan lagi di step kedua di video selanjutnya. Kalau untuk ini Hi-Code, saya ulangi lagi, Hi-Code adalah cat keramik yang berbasis water base. Cat keramik yang berbasis water base itu lebih ramah lingkungan ya. Kalau untuk EA9 dia campurannya minyak. Untuk oli-oli dia juga lebih kuat. Jadi saya menyarankan kalau misalkan Hi-Code nggak ketemu, kalian pakai aja protective coating, itu dia lebih kuat. Seperti itu. Kalau untuk finishingnya nanti, nah untuk Hi-Code sendiri warnanya semua putih. Kalau EA9 itu bisa ditinting, kalian minta warna apa aja. Tapi dua-duanya itu tampilannya matte semua, jadi harus diperhatikan ya. Ini ada tulisannya juga, primer for painting of tiles and ceramics tuh. Nah, jadi ini memang benar-benar cat untuk keramik, dan ini protective coating EA9 high perform. Nah, seperti itu. Untuk kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan ada penjelasan yang masih bingung atau kurang tepat, silahkan komen aja di kolom komentar. Nanti saya akan balas satu-satu dan saya benarkan kalau misalkan saya ada salah. Untuk finishingnya step kedua, video selanjutnya bakalan saya jelaskan untuk finishingnya pakai apa aja dan caranya seperti apa. Untuk pengerjaannya nanti dibiarkan dulu aja ya. Ini kalau mau pengecatan finishing untuk Hi-Code dibiarkan 6 jam. Setelah dicatkan ini sangat juga sama 6 jam. Untuk video kali ini sekian dulu dan terima kasih.